Terkait dengan persoalan nih kisruh yang terjadi Pak pada minyak kita, bukan hanya soal jumlah yang tidak sesuai ya Pak ya, mungkin juga dari sisi distribusi juga mungkin ada masalah ya Pak ya. Nah, Anda sendiri melihatnya sebetulnya apa Pak yang perlu diperbaiki dari situasi seperti saat ini? Mungkin bukan hanya dari sisi pengawasan, apakah ada hal-hal lain Pak terkait dengan tata kelola? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Yang saya lihat pertama itu adalah kisruhnya itu akibat dari ada disparitas harga di pasar antara minyak yang ber-HET dengan minyak komersial, bedanya antara 2.800 sampai 3.000. Dan ini cukup menarik bagi para spekulan untuk membuat spekulasi apakah itu dengan mengurangi volume atau menahan produk atau seperti yang ditemukan oleh Pak Moga tadi di lapangan, mereka tahan dan menjual dengan harga tinggi. Jadi dalam hal distribusi itu memang kita sulit. Dan satu hal lagi yang perlu kita lihat adalah Indonesia ini besar. Bukan satu kontinental seperti negara-negara lain. Nah, dengan ribuan pulau itu sangat sulit untuk mendeteksi sampai ke detail ke lapangan. Saya kira itu persoalannya. Dan oleh karena itu saya pikir kunci utama itu jangan terjadi disparitas harga di pasar. Sehingga semua orang bebas. Nah, dalam hal minyak kita dengan HET ini, itu kan berjalan sekarang dijalankan oleh produsen. Repacker yang di lapangan itu nggak mendapatkan jatah karena tidak ada DMO-nya, ya. Sehingga mereka mencari, bayangkan ada 311 unit yang terdaftar repacker di Semira yang dikreasikan oleh perindustrian sehingga bisa tertrace back. Nah, mereka menganggur. Nah, mereka menganggur, ya mereka mencari jalan seperti yang terjadi lapangan mengurangi kecurangan dalam volume minyak kita. Itu intinya. Baik Pak, tadi Anda menyampaikan bahwa ini disparitas harga juga menjadi peluang gitu ya bagi oknum-oknum untuk memanfaatkan kondisi ini. Nah, tapi jika kita melihat harga HET Pak, harga HET yang ada saat ini apakah memang sudah cukup relevan? Artinya apakah mungkin nanti perlu dievaluasi lagi, ditetapkan HET baru lagi oleh pemerintah? Atau langkah-langkah apa sebetulnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan HET saat ini? Nah, kalau saya masih ingat di tahun 2023 itu masih di zamannya Pak Jokowi sebagai presiden, message-nya itu clear bahwa minyak goreng di Indonesia itu affordable dan available. Nah, affordable itu level berapa? Nah, waktu itu affordable di level 15.200 atau berapa, kurang ingat, antara itulah. Nah, sekarang 15.700 itu affordable, tapi dengan harga CPO-nya di level 15.510 per kilogram, itu tidak mungkin lagi menjual dengan harga 15.700. Nah, sebagai kompensasi, Kementerian Perdagangan juga sudah memberikan suatu solusi, yaitu dengan DMO. Dengan DMO ini, maka para eksportir itu bisa mendapatkan volume ekspor, ada yang 1,5, ada perkalian tertentu. Sehingga menarik juga mereka untuk melakukan itu. Melakukan perdagangan dalam negeri itu. Tapi persoalannya adalah, pertama, tidak semua produsen di dalam negeri, produsen minyak goreng itu adalah eksportir. Tidak. Kemudian tidak semua mereka itu mempunyai ikatan dengan perkebunan. Jadi kalau harga sudah seperti sekarang ini, harga Rp15.120 per kilogram harga CPO, yang nggak mungkin dengan harga 15.700 itu bukan yang reasonable. Itu sudah drop sebetulnya. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir adalah kok kita itu seperti yang juga banyak disampaikan oleh Badan Legislatif, kita itu produsen sawit terbesar di dunia. Kok masa harga kita aja nggak bisa kita atasi di dalam negeri? Saya sangat sepakat itu. Karena apa? Janganlah harga pasar luar negeri kita terjemahkan ke harga pasar dalam negeri. Karena biaya kita kan bukan dolar, rupiah semuanya. Jadi nggak ada relevansinya kita membuat cascade harga dari luar negeri ke dalam negeri. Harga dalam negeri kita bikin harga dalam negeri. Itu
pandangan saya, sehingga dengan harga dalam negeri yang reasonable, affordable itu tidak akan ada lagi perbedaan varietas harga, disparitas. Sehingga semua orang bisa ikut bermain. Baik, lalu dari sisi produksi ya Pak ya untuk minyak kita sendiri ini, kalau dari sisi hulu Pak sejauh ini seperti apa Bapak melihat? Hulu kita paling besar di dunia, kita memproduksi 50 juta ton. Ya, kemudian kira-kira palm kernelnya ada 4,6, jadi 54,6 juta ton. Oke. Total dunia itu hanya sekitar 85 juta ton. Jadi produksi Indonesia itu sudah mencapai 56 sampai 60% dari total produksi dunia. Ya, kita yang terbesar. Jadi saya sering mengibaratkan kita adalah pemain terbesar, harusnya kita bisa melakukan kontrol terhadap keadaan ini. Saya kira nggak sulit untuk melakukannya itu.